akhirnya kita bakal nge-review satu film lebaran nih, Pak. Kita lagi kayak di acara berita-berita ya. Backgroundnya orang lalu lalang ya. Jarang-jarang nih, biasanya tembok gitu. Jadi kita baru nonton salah satu film lebaran di bioskop barunya Cinepolis ya. Namanya Cinepolis VIP. Ya, ada dua sih sebenarnya, Cinepolis reguler dan VIP-nya. Iya, benar-benar. Yang bedanya di sini tuh ada layar gedenya gitu lah, yang kayak IMAX gitu ya, atau kayak Starium lah ya kalau di CGV. Layarnya gede banget, terus ada 2 tingkat gitu. 200 meter aku nggak salah. Cobain dah, nonton ya. Ada di Senayan Park Mall. Siapa tahu kalian pengen cari suasana baru gitu ya. Yes. Silakan ke Cinepolis VIP. Sekarang kita mau ngomongin film Seudino. Santet 1000 hari. Mantap. Yang mengisahkan cerita santet ya. Cerita persantetan. Bener. Ini nggak ada hubungannya sama KKN ya, cuman dibikinnya sama Simple Man. Beda cerita. Beda jenis horor juga. Ya, betul. Dan anyway, gue belum baca Seudino sama sekali treatnya. Jadi gue nonton ini bener-bener nggak tahu menau. Kalau gue udah baca, tapi lupa. Tapi ada inget-inget dikit sih. Iya, tapi lu udah tahu gambarannya lah udah ya. Tahu dikit. gambarannya. Iya. Kalau gue sih dulu pas baca itu bayangan gue itu bakal atmosferik dan lebih ke body horror. Tapi kan ya beda orang, beda imajinasi kan. Iya sih. Apalagi gue ya yang nggak baca sama sekali. Jadi ekspektasi gue sebenarnya simple. Gue lihat trailernya kayak Evil Dead, ekspektasi gue ke sana. Iya. Udah, gue mikirnya ini Evil Dead aja. Apalagi gitu. Kimo kan. Iya, apalagi Kimo gitu yang udah terasah gitu ya, bikin apa namanya? Film-film ke arah sana kan, Ivana, ya kan, jedor-jedor. Pokoknya slasher yang intens gitulah, kan. Jadi gue mikirnya udah ke arah sana. Cerita Seudino ini sebenarnya ceritanya gimana, Pak? Karakter utamanya kan si Sri ini kan ingin mengobati bapaknya yang sakit-sakitan, butuh uang, akhirnya nemu pekerjaan. Gajinya itu 10 juta, Pak. Mantap. Kapan lagi di tahun 2003 gaji 10 juta gaji 10 juta di kampung, pekerjaannya itu dari orang kaya, yes. Ya kan? Keluarga Atmojo ya namanya. Pekerjaannya simpel aja sih, ngebasuh. Kerjaannya simpel, ngemandiin orang. Ngemandiin orang. Yang dimandinya ternyata orang yang lagi disantet ceritanya ya. Disantet ternyata. Santetnya itu 1000 hari. Sebenarnya dari awal udah red flag sih. Lihat yang nge-hire-nya juga luka-luka gitu kan, si Mbah Karsonya itu kan. Mbah Karsonya diperankan sama Karina Suwandi ya di sini ya. Mantep banget. Tapi sesuai bayangan lu, body horornya tadi ada di situ. Justru di pas Mbah Karso, liatin dia luka-luka kan. Iya. Itu body horor banget cuy. Itu body horor banget. Lu ngeliatin ngeri dari orang luka-luka jijik gitu kan. Iya. Dan itu kan emang kimo banget ya. Maksudnya di Ratu Ilmu Hitam juga gitu kan, ngeliatin banyak luka-luka, santet yang aneh. Iya, di teluh darah. Banyak apalagi. Wah, udah oke nih. Anda di hire kan. Benar. Si Sri kan. Ternyata dia nggak sendiri. Yes, betul. Ditemani oleh 2 orang. Satu Erna, anak magang juga, sama satu lagi Dini yang udah agak lamaan kerja sama karyawan tetap ya. Keluarga. Berangkatlah ke suatu tempat terpencil. Tapi itu sesuai sih kalau gue lihat sama pas gue baca. Emang bener-bener di tengah hutan gitu ya. Banget lah, jauh dari peradaban. Ya udah di sana lah mereka harus mandiin si. Ketemulah sama siapa? Dela ya. Dela yang harus dimandikan. Di situ katanya buat menenangkan sangar turih. Apa tadi? Sangar turih. Sebenarnya dari konsep itu sih gue cukup menarik ya. Soalnya kan kita udah nonton yang dulu tuh yang di KKN. Iya. Di terakhirnya kan ada tuh yang footage sebelumnya Seudino. Ya pas kita lihat itu ya emang jadi set expectation kita sih. Oh, ekspektasi bakal bener. Soalnya kan lu ngemandiin orang yang kerasukan itu kan pasti bisa banyak dimainin lah ya. Gak mau terlalu membanding-bandingkan dengan bahan materinya ya. Karena gue udah lupa juga gitu. Kecuali gue baca lagi sebelum ini gitu. Ya sebagai film yang berdiri sendiri aja lah ya. Tadi kata karakter ini jangan terlalu mikir banyak-banyak ya. Ya ini seru-seru aja sih. Iya sih, seru-seru aja sih. Gue sih ngeliat ini emang kalau ngebandingin sama cerita Simple Man yang sebelumnya, yang KKN, ini lebih enak storytellingnya sih. Ini secara storytelling runut. Iya bener, lebih runut. Kita dikasih lihat karakter pelan-pelan, dikasih motivasinya meskipun cuma duit gitu, tapi ya udah cukup gitu ya buat plotnya maju kayak gitu lah. Ada motivasi di awal, walaupun nanti di pertengahan, di akhir rada-rada goyah, tidak konsisten. Tapi selain itu juga karena gue nggak pernah baca, makanya kan gue nanya ke lu, emang thread-nya ini atmosferik ya? Nah itu yang gue rasain itu sebenarnya itu juga sih film ini. Sesuai sih, walaupun pengennya lebih lama gitu, di pelan-pelannya lebih dari kecium dulu baunya apa. Terus ada interaksi antara karakternya sama simbahnya tuh. Tapi di sini Mbah siapa ya namanya? Mbah Tamin itu kayak nggak terlalu diperlihatkan karakter ininya. Iya benar. Tahu-tahu nanti dia hilang aja. Kan di sini ceritanya si Sri dan 2 temennya ini cuma bertiga di kabin ini gitu.
si Mbah Tamin ini yang ngerti soal beginiannya itu cuma ada di awal. Iya. Terus nanti ada lagi paling tengah-tengah, terus nanti di akhir gitu. Mbah Tamin tuh di sini kayak bos yang tidak bertanggung jawab. Nih briefnya kayak gini, udah aja dia mah pulang, tinggal ada atau nggak ada si Mbah sebenarnya nggak bermasalah sebenarnya. Iya sih, kayak nggak begitu ngebantu plot sih sebenarnya. Iya. Kalau kita ngelihat tanpa membaca ya, dia tuh kayak sakti gitu kan. Iya. Orang pinter gitu kan. Tapi ternyata biasa aja gitu. Knowledge-nya sama aja sih gue lihat gitu, sama yang dikasih tau Mbah Karso maksud gue. Gue pikir ada hal lain lagi gitu. Karakter yang underperform sih kalau kata gue di film ini. Dimaksimalkan sebenarnya walaupun ada potensinya soalnya. Sama kayak karakternya Rio Dewanto. Aduh, iya. Cuman film ini yang berani nge-cast Rio Dewanto jadi sopir. Dan tidak berbuat apa-apa kecuali mencangkul. Gue tuh kayak menanti tau film ini tuh. Kayak menanti apa nih yang bakal dikasih ke karakternya Rio Dewanto. Iya. Kagak dia selain supir tadi terus gali kubur. Ini juga dia naro-naro sesajen. Iya udah gitu doang. Terlalu mubazir sih nggak sih? Iya. Sayang banget Rio Dewanto. Casting Rio gitu kan bisa. Siapa ya? Yang cocok siapa kira-kira? Menurut lo? Bagus nggak? Gue sih nggak masalah sih sama karakter-karakter di sini ya. Yang underperform gitu ya udahlah. Emang ada beberapa karakter yang emang kayak masih ngeganjel aja sih di otak gue gitu ya. Kayak karakter tadi kan Sri sama Erna ini anak baru. Anak magang ceritanya. Anak magang. Dini ini udah karyawan lama, iya, anak lama kerja di keluarga Atmojo, tapi pas di situ kok kayak masih anak baru anjing. Nggak pernah dikasih tahu dia tuh dari hari keberapanya. Iya. Tapi seenggaknya pasti udah lama lah ya. Iya, tapi kan dia cerita temen aku yang berdua mati gara-gara itu, berarti dia juga tahu dong ritual itu terlibat. Seenggaknya setiap hari lah ya udah ngelakuin itu udah pasti lah. Makanya pas pertama dia digigit itu kayak loh. Masih kaku aja gitu maksud gue. Jadi kayak newbie lagi. Kecuali yang disuruhnya si Sri gitu kan misalkan yang emang anak baru gitu. Bener. Gue jadi ngerasa kayak ya elah anjir kenapa begini ya? Senior tapi yang nggak pernah kerja kali ya. Kayak ya udah. Jadinya ya udah diserahin apa anak buah gitu. Gitu aja. Jadinya pas dia diserahin kerjaan dia nggak ngerti apa-apa juga sama. Akhirnya kegigit aja. Soal ritualnya juga sih kayak eskalasinya kurang dimainkan gitu. Iya benar. Mungkin di awal bisa lancar, mungkin kedua bisa wah salah bunganya nih atau apa. Kayak nggak ada. Kayak nggak ada. Itu yang gue harapin sih sebenarnya. Mereka datang di hari ke 997. Sisa 3 hari. Sisa 3 hari. Jadi gue mikir tuh nanti di hari ke 998 begini ritualnya. Di hari 999 begini gitu gue mikirnya. Iya, gue juga mikirnya bakal ke situ gitu dengan makin bau apalah itu si Delanya gitu. Ada satu momen di mana si Srinya salah ngelakuin ritual. Itu sebenarnya udah oke tuh, maksudnya eskalasi kan. Maksudnya sebelumnya si Erna ini normal ritualnya, pas si Sri melakukan kasetnya tiba-tiba rusak lah atau apa gitu. Itu kan mengerikan ya maksudnya dari situ. Tapi abis itu tuh ya udah kelar, nggak diteruskan Pak. Iya, jadi kayak anti klimaks Pak. Jadi pas udah gitu tuh udah. Makanya gue keren di situ justru ada kesalahan soal ritual. Jadi nanti sih kenapa-napa kan? Iya, jadi maksudnya nanti bakal jadi memicu kejadian-kejadian selanjutnya. Tapi abis itu hari berikutnya. Bener. Tensinya itu nggak gini nih. Nggak gini, jadi kayak udah gini lagi. Iya, jadi bangunnya si Dela itu kayak disimpan nanti udah terakhir aja. Karena kan bisa diselip-selipin gitu, melek dulu kayak apa, megangin dulu kayak apa. Iya, benar. Dikit-dikit aja gitu, tipis-tipis dulu aja. Iya, ini balik lagi karena ekspektasi gue kalau ngelihat horor yang udah ngomongin satu ritual yang terus-menerus dilakukan, terus nanti ada durasi waktu yang ditentukan, itu kan pasti lu nunggu sesuatu kan di akhir. Kita nunggu celah si karakternya melakukan kesalahan. Iya, kan lu pasti nungguin kan gitu. Wah, tadi ada, dia melakukan kesalahan. Tapi kok nggak ada konsekuensinya? Kayak si Delanya pulas kayaknya tidur apa gimana? Tidurnya. Kalau pulas sih sangat turik. Makanya pas mau klimaks film ini gitu, gue udah nungguin mungkin bakal digilain nih pas terakhir gitu, pas klimaksnya. Iya, benar. Tapi ternyata enggak juga sih menurut gue ya. Kayak masih gitu aja, kayak masih flat aja. Gue nggak ngerasa gini nih di klimaks gitu. Bener. Nggak ada grafik ketegangan. Nggak ada grafik ketakutan. Ketegangan Pak. Oh ya sekarang ketegangan karena thriller ya. Treatment ini. Makanya gue agak aneh ini
dari Kimo gitu ya, yang biasanya di akhir itu selalu jor-joran. Bener. Inget ini aja gua Jalangkung Sandekala. Bener. Lu kalau nonton Jalangkung Sandekala, wah iya. Klimaksnya dah lu nonton dah kayak ini gimana kalau itu. mau dibandingkan dengan Sandekala, Iya. endingnya itu Sandekala kayaknya lebih Iya lah, ngegas anjir Sandekala endingnya. Iya. Satu-satunya yang menarik itu di klimaks film ini cuman si Sengar Turisnya. Akhirnya dikeluarin kan Sengar Turisnya, diliatin kayak gimana. Langsung tapi ya. Langsung. Tapi ya udah itu oke sih maksud gua itu tapi kayak gua suka sih. Iya, gue suka itu juga. Itu kayak Semi kuyang itu ya. Iya, semi kuyang itu kayak homage ke film jadul gitu ya. Mengingatkan gua dengan Mystic in Bali. Kayak sengaja itu penampakannya tuh nggak terlalu bagus gitu. Iya, kayak sengaja dibikin campy gitu. Iya. Tapi in your face banget gitu. Iya. Iya, itu bagus maksud gua. Sengaja sih kelihatan sih. Dan ngomongin ini sih, ngomongin karakter utamanya gitu ya. Ini plotnya gua nggak tahu ya, balik lagi karena gua nggak baca thread-nya gitu ya. Ternyata emang si Sri ini punya kemampuan itu ya, bisa ke alam lain gitu ya. Nanti juga kan di akhir emang kayak kesana sih. Iya, tapi maksud gue tuh ini kayak nge-build up buat si Sri bisa kesana. Bener sih, cuman maksud gue intensitas horor yang mandiin Della ini jadi hilang. Ngeri gak sih? Jadinya karena emang padahal justru itu nge-set up-nya kesana. Menurut gue justru pas nonton ini pengen ngeliat itu. Iya, makanya ini balik lagi ekspektasi gue salah gitu ya atau gimana? Karakter Sri-nya juga perubahan sikapnya dia dari nggak peduli. Iya. Jadi pedulinya itu gitu. Nggak dapet itu gue. Kurang juga sih kalau menurut gue sih. Kurang kelihatan. Si Erna juga terakhirnya ternyata di setup seperti itu juga terlalu instan dong. Oh iya. Maksudnya gue lebih suka sih orang-orang di sini itu di trik sama si Sengar Turih ini ya. Maksudnya ditipu muslihat gitu lah, digoda-goda. Inilah ala-ala apa Conjuring tuh setan. Iya, yang pokoknya mempengaruhi Sinun dulu itu gitu. mempengaruhi kan. Tadi ada aja. Pak dipengaruhi tapi lewat kaset. Iya, tapi udah segitu doang, pas bagian Sri doang. Gua nggak tahu nih di ininya lagi-lagi di cerita Simple Man-nya ada alam gaib gitu kan. Itu juga gua kurang cocok sih. Iya. Kita udah kebanyakan yang kayak gitu. Cerita kayak gitu ya. Benar. Sandekala juga kan gitu. Iya, benar. Ke alam gaib. Gak ada yang baru. Gua lebih suka yang di Sandekala alam gaibnya. Iya benar. Lebih ini ya, lebih grim. Iya. Tadi kayak setting ini brandal. Brandal. Terus itu kan adegan klimaks ya. Terus di situ juga kurang klimaks. Iya, di situ kan nanti dia ketemu sama yang nyantet keluarga Atmojo. Itu pun kurang kayak tegangnya juga kurang dibangun. Kurang intens di situ tuh kayak cuman syat gitu. Udah aja cabut jauh sama klimaksnya Sandekala. Wah, asli. udah iya sih kalau mau dibandingkan. Iya, udah Menang Sandekala sih. Iya, asli. Tapi gua sih tetap suka sama mitologinya ya. Maksudnya kan nanti tentu. di akhir film ini juga disebutin kan. Nanti tuh ternyata keluarga Atmojo juga nyantet pakai ini gitu kan. Nah itu tuh bikin gue penasaran sih. Asli. Sebenarnya gue jadi kayak berharap juga. Oh oke, berarti kalau ada lanjutannya gue pengen tahu juga sih gitu. Bisa dieksplor lebih lagi kan. Bisa dieksplor lagi karena gue pengen tahu mitologinya menarik gitu. Kalau soal mitologi sebenarnya film kita menarik semua Pak. Tapi ya balik lagi kayak satu sih KKN menarik. Mangku Jiwo menarik kan. Menarik, bener. Waktu maghrib menarik kan. Tapi di eksplorasinya balik lagi gitu. Ini juga begitu. Iya, kurang benar. Sayang kurang ini lebih ke explore dan mana yang mana mau yang di highlight gitu. Iya. Itu ritual kah gitu yang harusnya jadi jualan utamanya gitu kan. Ya intinya buat film lebaran sih ini worth it tetap ya. Karena selain di luar yang tadi kita omongin sih secara teknikal film ini seru kayak banget. Technical, gambar bagus, sound bagus. Iya. Itu mah nggak usah nggak usah dibahas lah, itu mah udah oke banget. Teknikal kualitas bener. Bahkan scoringnya ada yang mengerikan gitu ya, tau nggak lo yang scoring kayak oh iya tau nggak lo yang keren gua doang yang itu apa ya? Itu kayak scoring film-film horor luar anjir. Horor ini horor iya A24 gitulah yang minimalis gitu kan. Ini jangan-jangan MD mau jadi seperti A24 minimalis atmosferik. Cuman ya balik lagi tadi ya, ekspektasinya sesuaikan aja kalian menonton horor seperti apa. Begitu sih. Kita kasih skor dulu Pak, berapa nih untuk Seudino Santet 1000 Days? Gua 6 kayaknya nih. Gue pengen ngasih 7 asli sebenarnya. Tapi 6,5 deh. Iya, gua 6 deh ini. Sorry banget nih. Enggak deh, gua 6,8 berkat Sengar Turihnya yang terakhir. Iya. Kalau nggak ada penampakan Sengar Turihnya yang campy dan full brutal gitu sih, kayaknya tetap 6,5 sih gua. Ini tuh di bawah Ivana kalau gua. Iya sih. Jelas lah, kalian tahu Ivana gua ngasih skornya berapa. Ya maksudnya secara excitement Ivana itu lebih seru dan lebih asik gitu aja gitu. Kayaknya sebanding sama Sandekala deh. Iya, enggak, kalau gua masih di bawah Sandekala. Sandekala gua masih 7 karena gua suka banget
Sandekala belakangnya. Iya. Belakangnya Sandekala itu emang seru banget. Lebih ngangkat filmnya cuy. Iya, lebih ngangkat film dan gue lebih memorable, lebih ingat gitu. Iya. Nonton aja Seudino di Lebaran ya. Lebih cepat malahan, tanggal 19 katanya tayangnya. Bukan tanggal 20. Jadi sikat aja ke bioskop ya. Terutama yang udah baca thread-nya. Yang masih ingat ya, sama yang masih ingat. Ininya. Thread-nya Simple Man, boleh lah. Boleh kasih tahu kita ya. Yang mau marah-marah, mau maki-maki, silakan komen. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa follow Cinecrip juga ya di media sosial. Kalian bisa follow Rangga juga. Yes, di Kripik Film. Dan ya udah, film Lebaran udah 2 nih, Buya Hamka dan Seudino. 2 lagi, Kanzab dan Jin dan Jun. Oke, kita tunggu saja ya tanggal mainnya. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.